Apa kabar para mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Jadi apapun yang kita diskusikan itu seputar law of attraction dan pengembangan diri ya di channel ini. Dan kita sama-sama belajar di sini ya. Ini kita akan membahas yang namanya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita diabaikan orang lain. Nah, ini kita sering mengalami ya. Kita diabaikan orang lain nih, ataupun kita ibaratnya dijauhi, atau juga kita ini pokoknya dipandang sebelah mata lah. Kita dianggap orang yang mungkin gak berguna, orang yang gak penting bagi mereka, ataupun kita dianggap sebagai orang yang ya mungkin gak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Namun di balik itu sebenarnya kita itu mengetahui bagaimana karakter seseorang itu dan bagaimana persepsi dia ketika mungkin saat ini kita sedang tidak bisa berbuat apa-apa, dalam artian dari segi ekonomi mungkin kita lagi mengalami yang namanya penurunan, ataupun ya mereka yang bisa dibilang menjadi OKB atau orang kaya baru. Nah, dari situ biasanya persepsi ke kita itu lain. Ini bukan berdasarkan opini semata, tapi ini saya pernah mengalami dan saya banyak melihat orang juga, dalam artian ketika saya melakukan riset, itu mereka yang tadinya mungkin dianggap bukan siapa-siapa dan apa yang dikatakannya itu sebenarnya mengandung sebuah kebenaran, tapi itu justru dianggap sesuatu yang kurang baik ataupun itu kurang berbobot. Tapi ketika orang itu yang tadinya disepelekan atau diremehkan itu, dia bisa merubah kehidupannya. Nah, dari situlah orang yang tadinya merendahkan menjadi ya pura-pura baik, menjadi orang yang paling dekat. Ya bukan kita harus ngiri ketika ada orang seperti itu, tapi ya sudah, itu diabaikan aja. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu hanya baik ketika kita ini bisa dimanfaatkan, ataupun mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kita, entah itu dari segi apapun deh. Kadang orang memandang itu biasanya dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, ataupun dari pekerjaannya. Biasanya orang menilai seperti itu. Dan bahkan kita mungkin bekerja terus kita ini punya ya penghasilan yang lebih baik dari orang lain, ada aja yang nggak suka juga, dan ya mungkin kita disindir-sindir ataupun kita dipandang rendah, atau ya pokoknya banyak hal yang itu sebenarnya negatif ya. Tapi mereka tetap aja yang penting harus sesuai dengan kriteria mereka sendiri. Nah, dari situlah kita belajar dan kita langsung aja kita di poin pertama, jangan pedulikan. Nah, ketika kita diabaikan seseorang, kita direndahkan seseorang, kita mungkin ya dicuekin orang, jangan pedulikan. Ketika kita mempedulikannya, orang yang melakukan hal seperti itu ke kita, biasanya dia akan semakin besar kepala. Ya buktinya dia tuh pengen deket-deket sama gua, dia pengen ya pokoknya selalu ada sama gua ya. Ini bisa terjadi di lingkungan pertemanan, bisa terjadi di lingkungan keluarga ataupun saudara juga. Banyak yang mengalami, mungkin Anda juga mengalaminya ya. Kalau ada yang seperti itu ke kita, jangan pernah pedulikan. Fokus saja, pokoknya hidup kita ya hidup kita, bukan ada campur tangan mereka. Kecuali ini mereka bisa support kita dari awal, dari nol nih kita mulai start, terus kita bisa maju. Mereka ya mungkin hidupnya masih gitu-gitu aja, atau bahkan jadi di bawah kita. Kalau mereka peduli dari awal kita melangkah, kita memulai, nah itu kita nggak boleh meninggalkannya. Entah itu nanti kita akan membalasnya seperti apa ya, bukan ini soal balas budi, bukan. Tapi perhatikan ketika kita ini sedang susah, ya ibaratnya susah gitu aja ya, itu orang pasti menjauh, orang pasti memandang kita rendah. Tapi ketika kita ini sudah berjaya, banyak bermunculan muka-muka baru yang itu pengen menjadi bagian dari hidup kita. Apakah mereka itu salah? Ya itu karakternya, itu nggak salah. Hanya saja kita harus ya pokoknya selektif lah ya. Ketika kita nggak mau selektif, ya sudah, kita akan terbawa arus. Yang tadinya orang selalu support kita, yang kita dari bawah, akhirnya apa? Ketika muncul muka-muka baru atau orang-orang baru yang dirinya itu hanya ada kepentingan, kita diminta untuk menjauhi orang-orang yang tadinya membawa kita naik, membawa kita ini maju. Itu udah tipikal yang kurang baik ya. Dan kita lanjut di poin kedua, fokus tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita apa?
Kita pengen berkelimpahan, kita pengen mewujudkan impian kita atau cita-cita kita, silakan. Tapi fokus aja. Jangan pedulikan kanan kiri yang mungkin membisikkan atau membuat ya pokoknya opini-opini yang itu menjerumuskan kita. Dan biasanya yang seperti itu akan merendahkan kita. Nah itu jangan pedulikan, pokoknya fokus aja deh. Kita fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Fokus apa yang menjadi cita-cita kita. Pokoknya wujudkan semuanya apa yang kita inginkan. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, semua itu serba mungkin. Dan kalau ada yang bilang bahwa berkhayal lah, wah halusinasi lah, ya itu versi mereka. Karena apa? Mereka nggak mampu dan mereka nggak punya tujuan ke depan. Mereka hanya sibuk dengan menilai orang lain tanpa dirinya itu mau evaluasi pada hidupnya sendiri yang mungkin ya hidupnya gitu-gitu aja. Mungkin mau internetan aja nebeng hotspot temen ya. Ada nggak teman-teman yang memiliki ya mungkin orang-orang di sekitarnya ya, entah temennya, entah itu siapapun, bagi hotspotnya dong, tethering dong. Nah itu biasanya orang-orang pesimis tuh seperti itu. Kenapa? Dia hanya pengen bergantung pada orang lain. Kita lanjut di poin ketiga, tetap menjadi diri sendiri. Nah kita harus selalu menjadi diri sendiri. Kenapa? Ya dengan kita menjadi diri sendiri, apapun yang kita wujudkan, apapun yang kita raih, itu adalah hak personal kita. Gak ada hak orang lain untuk ya menghambat kita. Ketika kita mau menjadi diri kita sendiri, lakukan senyaman mungkin apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jangan pedulikan omongan orang yang itu hanya pengen menjatuhkan kita. Dan utamanya mereka tujuannya adalah menjatuhkan mental kita. Ketika mental kita udah dijatuhkan, ya mereka say goodbye, mereka tepuk tangan, mereka akan semakin gembira. Tujuannya berhasil, biar dirinya nggak merasa punya saingan. Padahal intinya kita hidup itu bukan untuk bersaing dan menjatuhkan. Nah, tapi orang lain menganggap diri kita itu adalah seorang pesaing yang itu harus dijatuhkan, harus dikalahkan. Kalau udah tipikal orang seperti itu, biasanya ketika kita memang mengurusi hidup kita sendiri, bagi mereka itu pemicu sakit hati. Misalkan nih, Anda bisa beli perhiasan ya, Anda menggunakan perhiasan. Ya mungkin kalau cewek wajar ya pakai perhiasan. Nah mereka biasanya iri, wih kok bisa pakai gitu. Ataupun Anda memakai pakaian yang bagus, atau Anda bisa jalan-jalan kemana. Biasanya orang-orang yang menganggap Anda sebagai saingan itu akan merasa wah disaingin nih, dipamerin nih. Padahal gak ada niatan sama sekali untuk pamer-pamer. Nah itu karakter yang buruk ya. Orang-orang seperti itu. Jadi fokus aja pada diri sendiri dan jadilah orang yang bisa mewujudkan impiannya. Dan jangan lupa raih mimpimu. Salam harmonis.